Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah taala. Yang lalu kita sudah membahas ayat 14 dari suratul Baqarah. Sebagaimana juga sudah berulang-ulang kita sebutkan bahwa yang paling panjang pembicaraannya dalam sifat-sifat manusia, khususnya di suratul Baqarah ini adalah pembicaraan mengenai sifat siapa Pak? Al-munafiqin. Ya. Kalau pembicaraan tentang orang mukmin sedikit saja. Bahkan tentang orang kafir itu cuma 2 ayat. Sedangkan tentang orang kafir sekitar 13 ayat. Masya Allah, ya. Nah, kita hampir sudah menyelesaikan di mana orang munafik itu suka berbuat kerusakan, kalau diingatkan nggak terima. Ya, mereka menganggap kami tidak berbuat kerusakan, justru kami melakukan perbaikan. Nah, jadi ini narasi-narasi bahasa kita sekarang, narasi-narasi kaum munafik itu. Ya, kita artinya dalam kehidupan kita saksikan itu ya, tidak pernah merasa salah, bahkan terus merasa benar, merasa betul, walaupun orang semua mengatakan kamu itu salah gitu. Artinya logikanya itu bukan logika orang waras lagi, orang munafik itu, tetapi logika hawa nafsu ya, yang penting menurut saya gitu. Orang semua mengatakan tindakanmu itu salah loh, menurut kacamata apapun salah, kata dia, oh tidak, saya kan benar. Nah, ini. Jadi pembicaraan kita terhadap ayat-ayat munafik ini supaya bisa ya mengembalikan kita kepada kesadaran. Kesadaran itu maksudnya apa? Orang beriman itu senantiasa dalam posisi apa? Sadar. Cara berpikirnya waras. Ya, bukan bolak-balik gitu, jungkir balik. Nah, itu logika orang beriman itu lurus-lurus saja, ya, karena Allah menurunkan agama yang lurus sehingga cara berpikir mereka juga cara berpikir orang lurus gitu. Tidak mau berbuat kerusakan, ya, karena kerusakan itu bisa mengakibatkan kerugian bagi semua orang. Jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Kalau hawa nafsu yang kamu ikuti nanti orang terlalu banyak korban, ya. Nah, jadi ini semua sifat-sifat munafik yang bisa kita lihat implementasinya dalam kehidupan kita. Kemudian mereka juga diajak beriman. Ya, ayolah berimanlah kamu. Kamu kan sudah dengar Islam, kamu hidup di tengah kaum muslimin, ceramah di mana-mana kamu dengarin. Kok enggak pengaruh ke dalam hati kamu itu ceramah? Bahkan kemungkinan kamu juga punya ilmunya juga. Tidak sedikit mungkin di antara kamu yang punya ilmu-ilmu agama itu. Tetapi kenapa kamu bertindak justru terbalik dengan ilmu yang kamu ketahui? Nah, ini kan kemarin sudah kita baca. Artinya dikatakan kepada orang munafik itu, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang di sekitar kamu beriman. Nah, lalu apa jawaban mereka? Itu orang beriman itu orang-orang bodoh. Astagfirullah. Jadi beginilah. Jadi di sini muncul arogansi. Nah, jadi ciri munafik itu arogan, Pak. Gak mau diingatkan, merasa besar sendiri. Kok kami disuruh beriman? Yang beriman itu kan orang bodoh, orang pendidikannya rendah. Itu yang taat-taat beragama itu kan orang-orang yang pendidikan rendah itu. Nah, itulah biasanya jawaban orang munafik. Lalu setiap kali mereka memberikan narasi, Allah langsung menjawab, ya. Tentang berbuat kerusakan tadi kata Allah apa? Justru mereka lah kaum perusak yang sesungguhnya, walaupun mereka tidak merasa. Justru mereka lah orang bodoh, walaupun mereka tidak tahu kebodohannya. Jadi ini keterangan-keterangan ayat ini kalau kita renungkan masuk ke dalam hati, dan hati dalam keadaan bersih, Masya Allah, membuahkan keimanan yang semakin kuat. Nah, yang terakhir, bahwa
Orang-orang munafik ini memang punya koalisi dengan orang kafir. Nah ini dia Pak nih, ayat 14 yang kemarin kita baca itu ya. Ya koalisi dengan orang kafir ini sangat kuat itu orang munafik itu. Di Madinah Bapak lihat bagaimana orang munafik itu linknya kemana? Ke Yahudi dan musyrikin. Yahud dan musyrikin. Nah, mereka punya wajah dua. Satu wajah berpenampilan muslim di hadapan sahabat, di hadapan Rasulullah, dan mereka datang ke masjid. Mereka sholat loh di dalam masjid Nabi. Hanya saja ada waktu-waktu mereka tidak kuat datang. Nah, di situ kan Allah memberikan wahyu kepada nabinya untuk mengenal lebih dekat orang-orang munafik itu. Bagaimana kamu menandai orang munafik itu? Dia nggak kuat datang sholat subuh. Ya, dia nggak kuat datang sholat isya. Nah, kalau sholat isya bagi dia terlalu ya kecapean sudah seharian kerja. Sholat subuh ya itu kan waktu berat. Ya, jadi memang termasuk ukuran-ukuran keimanan itu hadir sholat berjamaah di dua waktu ini. Dan inilah yang digunakan oleh sahabat dahulu untuk mengenal munafik. Karena kalau dari narasi, sama saja. Kita juga beriman, kita kan sama-sama muslim. Lalu bagaimana mendeteksi kemunafikannya? Secara ritual dia tidak kuat datang pada waktu sholat subuh dan isya. Nah kalau kini kita pakai zaman sekarang, bisa-bisa mayoritas muslim ini apa? Munafik. Ya, kalau parameter ini kita pakai di zaman sekarang, mayoritas muslim itu bisa tergolong munafik. Hati-hati loh Pak. Jadi kemudian yang terakhir di ayat 14 itu, mereka ini punya link yang kuat. Ya, justru mereka lebih berempati kepada Yahud daripada kepada siapa? Sesama muslimin, saudara mereka. Nah, di zaman ini kan ada juga kan, kalau sudah ya bicara baik ya tingkat mana saja lah ya, tingkat global, justru mereka lebih peduli kepada orang-orang musuh Islam itu. Jangan sampai kepentingan musuh Islam itu terganggu, terusik. Ya, tapi kalau orang Muslim tidak mengapa, dibunuhi juga nggak apa-apa. Ya resiko sendiri. Siapa suruh melawan Yahudi? Ya. Siapa suruh kamu melawan Yahudi? Mereka punya negara kuat. Ya resiko kamu sendiri kalau kamu mati. Tetapi kalau terkait dengan kepentingan Yahudi, mereka sangat mendukung bisnis Yahudi, mendukung kepentingan Yahudi itu. Nah, jadi inilah sifat-sifat siapa? Orang munafik. Yang lalu itu yang terakhir ayat 14, kalau mereka bertemu dengan orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman juga loh, kita sama. Tetapi kalau dia lagi kumpul sama Allah sampai menyebutnya, kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, subhanallah, sebuah penyebutan yang luar biasa, tandas Pak. Allah mengatakan kalau mereka orang munafik itu lagi kumpul dengan setan-setan mereka, ini kan luar biasa penyebutannya, tidak basa-basi lah gitu. Ya, nggak diplomatis lagi bahasanya itu, langsung disebut setan-setan mereka. Ya, di sini oleh penafsir disebutkan kubarauhum, elit mereka, pembesar mereka, ya, petinggi mereka. Dari kalangan siapa? Ahbarul Yahud. Lihat tuh. Dari tokoh-tokoh Yahudi. Nah, jadi rupanya ada pertemuan-pertemuan rahasia orang munafik itu dengan petinggi-petinggi Yahudi itu. Dan ru'usul musyrikin, dan pentolan-pentolan musyrikin itu. Nah, jadi berapa pihak ini Pak ya? Munafik, ya, kemudian di sana elit Yahud, kemudian di sana pentolan musyrikin. Nah ini
hubungan antara kaum munafik ini begitu kuat. Ya. Dalam menghadapi siapa? Dalam menghadapi kaum mukminin. Dan orang munafik itulah yang sering membocorkan rahasia kaum muslimin Rasulullah kepada musuh-musuh mereka. Betapa dahsyatnya ya, membocorkan rahasia. Kenapa bisa mereka membocorkan rahasia? Karena secara performan mereka mengaku sebagai apa? Muslim. Mereka bebas keluar masuk masjid, datang sholat di belakang Nabi, ya, mendengarin Al-Quran, mendengarin ceramah, wejangan Nabi, percakapan sahabat. Ternyata itu mereka justru sebagai informan. Informan dari siapa? Musuh-musuh Islam. Mereka lah yang membocorkan rahasia itu, sehingga orang-orang musyrik dan orang Yahudi, ya mungkin kita bilang bahasa semakin gampang menghadapi orang-orang beriman. Tetapi mereka lupa bahwa di sana ada Allah Ta'ala yang menjaga. Ya, secanggih apapun kamu memasang orang-orang di dalam, tetapi agama ini pemiliknya Allah Ta'ala. Kamu gak akan bisa, gak akan kuat menghadapi orang-orang beriman itu. Mereka sendiri mengaku ya, kami tadi itu waktu ketemu dengan orang mukmin itu hanya sekedar ya mengolok-olok mereka saja. Itu hanya casing saja itu hanya kami berpenampilan saja sebagai muslim. Ya. Lalu Allah menjawab lagi, narasi mereka bilang apa Allah? Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini dia nih. Justru Allah lah yang mengolok-olok mereka. Memang dibiarin saja. Allah biarkan mereka. Ya. Seolah-olah perbuatan mereka itu ya hebat, cerdas, sukses dalam mengolok-olok orang-orang beriman. Tetapi kata Allah, ya Allahu yastahzi'u bihim. Justru Allah lah yang mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka tenggelam dalam kesesatannya. Iya, jadi Allah tidak tinggal diam, begitulah kira-kira. Allah tidak tinggal diam, tapi memang betul bahwa dunia ini kan ya ibarat panggung ya. Allah beri kebebasan berekspresi di dunia ini. Kamu mau berpihak pada Islam, boleh terbuka. Kamu mau berekspresi sebagai orang yang tidak suka, membenci agama Allah, bebas. Ya, tidak ada umpamanya orang yang mengolok-olok Islam langsung sakit perut, ya, mati, ya serangan jantung, kan tidak ada begitu. Allah beri kebebasan, ini dunia. Silakan kamu mengambil peran sebagai apa? Silakan. Mau mendukung agama Allah boleh, mau memusuhi agama Allah boleh. Allah kasih kesempatan, silakan. Karena memang dunia ujian, ya. Hanya saja tunggu ada waktunya. Akhirat, ya, pada nanti tiba waktunya di akhirat ataupun tiba waktunya kematian, maka pada saat itu barulah penyesalan sudah tidak berharga lagi. Allah lah yang mengolok-olok mereka, yastahzi'u bihim, ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka di dalam kesesatannya, sehingga mereka seolah-olah merasakan sukses. Kita sukses, ya, menurut kacamata kamu sukses, tetapi di sana ada pengadilan yang asli, pengadilan yang adil, yaitu pengadilan akhirat, di mana kamu tidak bisa lari pada saat itu. Jadi tidak ada yang namanya kejahatan kriminal yang hilang. Bahkan di dunia pun sebelum sampai ke akhirat, kejahatan itu akan apa? Terbongkar. Ya, kejahatan-kejahatan itu akan terbongkar, belum sampai akhirat lagi, Pak. Ya, ya bisa saja umpamanya dengan pergantian sistem, pergantian ya struktur, maka ya terbukalah apa yang dulu kejahatan-kejahatan yang dilakukan
orang-orang sebelumnya. Mereka dulu merasa apa? Aman. Ini kan semua sudah aman, sudah kita amankan semuanya. Ya, alat-alat bukti sudah kita hilangkan dan terusnya. Ya, itu menurut kacamata kamu. Allah ilmunya maha luas. Ya, Allah berkuasa. Sebelum sampai kamu ke akhirat, Allah berkuasa membongkar keburukan-keburukan kamu itu. Jadi orang beriman itu ya memang sering menjadi korban kezaliman, ya betul. Orang mukmin itu sering menjadi korban kezaliman. Orang-orang zalim ya berdendang sayanglah dulu. Sementara orang-orang beriman sering jadi korban. Ya, dihina, diejek, bahkan mungkin diperlakukan sebagai penjahat. Ya, itu memang resiko-resiko yang dihadapi orang beriman sebagai ujian atas keimanannya. Namun akan datang suatu zaman di mana kezaliman itu terbongkar dan Allah akan memberikan balasan yang lebih dahsyat lagi di yaumul qiyamah. Ya, kalau balasan di dunia itu kan sebentar, Pak ya. Ya palinglah katakan saja mati hukumannya. Tetapi di akhirat bagaimana? Emangnya bisa diukur lamanya orang dalam neraka? Na'udzubillah. Apalagi kejahatan-kejahatan yang sudah diancam Allah kekal di dalamnya. Menghilangkan nyawa orang mukmin itu, ini mungkin sudah pernah saya bacakan ayatnya di sini ya Pak ya. Menghilangkan nyawa orang beriman itu kekal di neraka, Pak. Seram. Ya, kena senggol air panas saja kita di dunia. Mengelak, betul enggak? Ya. Kena benda panas saja kita. Melepuh, bagaimana dipanggang di dalam api. Apa tidak takut? Dan yang menyampaikan ini wahyu. Jadi jangan bermain-main dengan nyawa orang. Ya. Jangan bermain-main dengan nyawa orang. Bahwa nyawa orang beriman itu tidak ada ampun kamu. Allah tidak akan lepaskan kamu di yaumul qiyamah. Kekal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu juga termasuk Pak, ya, secara umum takut berbuat zalim, tetapi lebih khusus lagi, ya, tidak berani dengan nyawa orang, ya, karena orang beriman itu takut akan siksaan akhirat. Kemudian masuklah kita ke ayat 16, masih bagaimana Allah menjelaskan orang munafik ini sebenarnya perhitungan mereka itu salah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Perhatikan nih ya, bahasa Al-Quran. Mereka membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Maka perdagangan mereka tidak akan pernah beruntung. Dan mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk. Nah, jadi konklusinya di sini nih. Ya. Konklusi dari perjalanan orang munafik itu salah menghitung. Dia pikir dia sudah membuat perencanaan matang dan seterusnya, ya. Dia pikir dia akan beruntung, sukses, mendapatkan hasil. Lalu Allah membedah kehidupan mereka, pekerjaan, bisnis mereka. Kamu salah perhitungan. Kamu kira kamu untung, tetapi ternyata sesungguhnya kamu tidak beruntung. Alias kamu itu sebenarnya rugi, tekor.
Ya. Jadi ibarat berdagang, Pak. Ya. Hidup ini kan ada semacam mirip-miripnya dengan berdagang ya. Pedagang sebelum bertransaksi kan mikir dulu, ini yang saya beli ini apa? Pembelinya ini apa? Orang mau buka usaha lah. Dia nggak sembarang saja. Karena modalnya itu mahal. Begitu ya? Dia enggak, Pak. Apalagi zaman sekarang. Orang mengeluarkan modal itu mikir dulu nih. Kira-kira perhitungannya matang nggak? Semua sisi dia hitung. Kalau begini, bagaimana? Kalau keadaan buruk, seperti apa? Bagaimana menghindari kalaupun rugi, tidak rugi terlalu parah? Ya, jangan sampai tekor. Kalau tekor habis modal, habis. Mengembalikan modal bagaimana? Jadi Allah memberikan gambaran kehidupan ini mirip seperti dunia dagang. Ya, yarhamukumullah. Ya, karena yang paling cepat nyambung kita ini kalau dibuat simulasinya itu dengan apa? Jual beli, iya kan? Karena kita tidak bisa lepas dari jual beli itu ya. Kita mau berusaha nih, saya mau beli barang. Apakah itu untuk saya jual kembali atau mau saya pakai? Lalu apa yang saya pakai sebagai alat pembeli dan apa yang mau saya dagangkan ini apa? Saya harus matang. Kalau tidak, ya habis modal kemakan. Lalu kata Allah, mereka itu membeli kesesatan dengan modal petunjuk. Artinya apa? Uang yang dibelikannya itu uang berharga, hidayah. Karena mereka aslinya muslim. Gitu. Karena aslinya mereka muslim. Dia sudah punya modal besar, tetapi dia salah perhitungan. Justru yang dibelinya adalah kerugian, kesesatan. Jadi dia gadaikan barang yang sangat mahal harganya, lalu yang dia terima adalah kerugian. Betapa sakitnya itu ya. Fama rabihat tijaratuhum, maka dagang mereka tidak akan pernah beruntung. Lalu ujungnya apa? Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Di dalam hidup ini kan hanya ada dua, Pak. Mendapat petunjuk atau tersesat. Enggak ada di tengah-tengah. Ya? Tidak ada namanya berada di tengah, hanya ada dua. Mendapat petunjuk orang beriman, tidak mendapat petunjuk berarti kamu sesat. Yang sesat ini yang dua ini, al-kafirun dengan al-munafiqun. Orang munafik aslinya dapat hidayah, awalnya gitu. Karena dia muslim. Ya. Tetapi karena dia salah menghitung, dia tergoda. Ya. Dia tergoda dengan keindahan dunia. Lalu akhirnya dia pun mengikuti arus. Terlemparlah dia dalam kesesatan. Ya, wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas tafsirannya tentang orang-orang munafik tadi, mereka membeli kesesatan. Kata Ibnu Abbas, mereka membeli kekafiran dengan menggadaikan keimanan. Imam Mujahid mengatakan, tadinya mereka beriman, lalu belakangan jadi kafir. Astaghfirullahaladzim. Ya, kata Imam Mujahid nih, seorang ahli tafsir ya dari kalangan tabi'in. Amanu thumma kafaru. Inilah yang kita harus berhati-hati dalam hidup. Jangan menggadaikan keimanan. Ya, jangan tergiur. Kalau yang dijual modal ini keimanan, hati-hati kamu. Belum tentu hasil yang kamu dapatkan seperti yang kamu bayangkan. Bisa-bisa justru terbalik, modalmu habis, apapun enggak kau dapat. Amanu thumma kafaru. Lalu
Imam Qatadah mengatakan istahabbud dhalalah 'alal huda. Mereka lebih memilih kesesatan dari petunjuk. Nah, ujung-ujungnya ya bahasa sederhananya ya tergoda itu, Pak. Ya. Tergoda dengan kesenangan dunia. Umpamanya mereka kalau dahulu sahabat itu dengan musuh-musuh mereka ya ini orang munafik ini berharap sesuatu dari musuh-musuh Islam yang menjanjikan kepada mereka kalau kami menang kamu akan mendapatkan posisi. Nah, kan gitu kan? Kalau kami menang kamu akan menjadi ya kita berikanlah imbalan yang hebat. Nah, sementara dari sisi mereka melihat kondisi kaum muslimin itu boleh kita sebut kaum yang serba lemah, secara ekonomi lemah, pengalaman tempur lemah, betul ya? Nah, yang dijual apa? Ya keimanan kepada Allah. Bagi orang munafik ini nggak menarik nih. Kalau hanya cerita keimanan akhirat, ya kita ini kan hidup di dunia. Nah, bisa dipahami, Pak? Kalau cerita akhirat, surga, neraka, kita kan belum lihat. Kalau cerita keimanan, ya nggak ada realnya, kata mereka ini. Sementara orang kafir ini menjanjikan apa? Kami sekarang memegang dunia ini. Kalau kamu bisa bantu kami, imbalannya jelas. Nah, inilah yang membuat orang-orang munafik itu jadi apa? Tergiur. Ya, pelajaran ini terus berulang kan? Terus berulang. Jadi di tengah-tengah perjuangan itu ada saja orang yang membelot. Ya, di tengah perjuangan antara orang beriman dengan lawan mereka, ada yang tadinya berada di barisan orang beriman, tetapi karena tergiur dunia, ada saja yang membelot. Nah, itulah yang dikatakan munafik tadi. Istahabbud dhalalah 'alal huda. Mereka lebih memprioritaskan kesesatan daripada petunjuk. Wa hadzal ladzi qalahu Qatadah yushbihuhu fil ma'na qawluhu ta'ala fa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Kalau dulu dalam sejarah kaum Thamud begitu. Dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bahwa kaum Thamud itu dahulu awalnya dapat hidayah, tetapi belakangan berubah. Ya, berubah dalam arti kata apa? Lebih memilih al-ama, kebutaan, ketimbang al-huda, petunjuk. Perkataan ahli tafsir menjelaskan bahwa orang munafik itu berpaling dari hidayah kepada kesesatan dan mengganti hidayah itu dengan ad-dhalalah, kesesatan. Karena hanya ada dua term di dalam Islam ini, huda atau dhalalah. Ya, huda artinya petunjuk. Keluar dari petunjuk berarti apa, Pak? Sesat. Dhalalah. Nggak bisa, oh saya di tengah-tengah dah. Mau huda juga, tetapi nggak bisa lepas juga dari ini yang satu ini, dhalalah. Wah, nggak bisa. Begitu kamu lepas dari hidayah, kamu pasti masuk terjerumus dalam kesesatan. Nah, petunjuk itu apa? Ya Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk. Kamu lepas dari Al-Quran, dipastikan kamu telah tersesat. Nah, jadi jangan mencoba-coba ingin melepaskan diri dari Al-Quran, Kitabullah. Allahu Akbar. Ya. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay badalul huda thamanan lid-dhalalah. Oleh karenanya Allah berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum," maka bisnis mereka tidak beruntung. Ya, wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapatkan petunjuk, artinya tidak cerdas kamu. Orang yang salah perhitungan namanya tidak cerdas, tidak cerdik. Ya,
Itu makanya wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin ay rasyidin fi sani'ihim. Mereka itu tidak cerdas. Ya, tidak pintar dalam mengkalkulasi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Qad wallahi ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalalah wa minal jama'i ila furqah wa minal amni ila al-khawf. Jadi kamu sudah melihat, artinya orang-orang mukmin sudah melihat bagaimana bisnisnya orang munafik ini. Mereka mengganti hidayah dengan kesesatan. Mereka mengganti jamaah kehidupan yang solid menjadi kehidupan yang terpecah belah. Ya, mengganti keamanan menjadi rasa takut. Lalu setelah itu ayat 17 Allah memberikan tamsilan. Jadi detail betul ya Pak ya. Antara ayat dengan ayat ini detail pembahasannya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Kalau ada satu orang, Pak Andi, ada satu orang yang membacakan terjemahan. Siapa? Pak Edi ya? Masya Allah. Jawab sekali lagi. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu berangis-berangis, Allah dan bercahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Nah, itulah dia penjelasan lagi tentang kondisi kaum munafik. Ya. Perumpamaan mereka seperti orang menyalakan api, lalu apinya ya mulailah ya artinya bersinar. Nah, jadi kembali lagi kepada perumpamaan yang tadi itu, bahwa asalnya mereka sudah beriman, sempat beriman, lahir sebagai muslim, ya sudah dengarlah tentang ajaran Islam dari kiri kanan, dari macam-macam. Tetapi mereka mengganti. Jadi ini yang kita khawatirkan itu, karena setiap orang berpotensi ya. Setiap orang itu berpotensi seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Berpotensi jadi sesat. Kalau tidak berhati-hati dalam hidup, awas. Nah, jadi oleh karenanya barangkali apa jalan amannya itu, ya pertama istiqomah Pak. Ya, istiqomah itu tidak tergiur. Tetap dalam sebuah pendirian. Kalau sudah kita tahu ini jalan kita, ini jalan benar, ya udah. Ya, pertahankan itu. Ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi perumpamaan mereka, kata Allah tadi, Allah mengumpamakan mereka seperti orang yang menyalakan api, lalu setelah api menyala, lalu mereka pun mengambil manfaat dari api itu, bisalah terang, kelihatanlah mana kanan mana kiri, ya. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba cahaya tadi menghilang dan mereka betul-betul dalam kegelapan. Ya kita merasakan saja, umpamanya tiba-tiba lampu listrik mati ya. Ya kita di rumah nih, entah sedang makan gitu ya, tiba-tiba tek mati semua. Lah, yang mana cabai, sambal, yang mana daging, sudah nggak tahu lagi gitu ya. Nah, jadi begitulah Allah mencabut cahaya mereka sehingga asam abkam. Nah, itu lanjutannya ke ayat 18. Summu
عمي فهم لا يرجعون. Silakan Pak. Mereka tuli di surga buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke dalamnya. Ya Allah, la ilaha illallah. Sama juga Pak, ini dengan orang-orang umat sebelum kita, Banu Israel, yang Allah berikan kepada mereka itu kitab suci, Taurat. Ini juga di dalam Al-Quran disebut loh. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ini di dalam suratul Jumu'ah. Perumpamaan orang-orang yang dulu dipikulkan kepada mereka Taurat, diberikan kepada mereka Taurat, Bani Israel Pak. Tetapi mereka tidak memikulnya dengan sebenarnya. Artinya tidak menjalankan Taurat itu dengan konsisten. Ya sama saja seperti keledai yang memikul apa? Ya kumpulan kitab-kitab. Ya. Keledai bisa mengambil manfaat dari kitab dia? Tidak. Dia cuma membawa aja. Jadi artinya apa? Dia hanya mengaku sebagai pemilik kitab itu. Tetapi kehidupan dia sama sekali tidak ada hubungan. Artinya mereka tidak mengambil manfaat dari kitab. Nah ini juga sama seperti kondisi kaum muslimin. Kita sudah diberikan Allah Al-Quran Pak. Al-Quran itu tidak ada duanya. Tidak bisa dibandingkan dengan kitab sebelumnya. Ya, isinya semuanya petunjuk. Tetapi ternyata kaum muslimin nasibnya seperti siapa? Persis seperti Banu Israel. Mirip kan? Baca, kamu baca enggak? Ya yang membaca baca. Kamu mencoba mengerti maksudnya, yang mencoba mengerti ya mengerti. Karena terjemahan banyak. Sudah faham? Faham. Kamu jalankan enggak? Kamu praktekkan enggak isi Al-Quran itu? Jadi hasilnya mirip. Seperti Banu Israel yang disesatkan. Nah, apakah kira-kira kita mau sama seperti mereka yang cerita mereka dalam Al-Quran begitu lengkap dan panjang? Orang-orang yang diberikan Allah kepada mereka Alkitab, tetapi tidak menjalankan isi Alkitab itu, maka nasib mereka sama. Di dunia terhina, di hari akhirat berhadapan dengan azab. Ya. Nah, kondisi kaum muslimin, ya dari sejarah saja kita melihat ya. Dulu kaum muslimin itu ketika mereka menjalankan isi Al-Quran, mereka disegani, dihormati, ditakuti. Mana berani dulu orang kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, dengar muslim, oh itu muslim loh. Takut. Ya Pak. Tetapi tibalah suatu zaman di mana orang menganggap yang paling hina itu adalah kaum muslimin. Mau diapain saja, silakan saja. Mau kamu bunuh 100, 100, 1000, ya, sekian puluh ribu, nggak ada apa-apanya, nggak akan melawan. Ada cuplikan dari ucapan Golda Meir ketika kata dia, ketika kami melakukan pengrusakan terhadap Masjidil Aqsa, saya tidak bisa tidur. Besok akan apa yang terjadi? Saya membayangkan negara-negara muslim akan datang menghujani kami. Ternyata besok pagi tidak ada suara apa-apa. Yahudi Pak. Tidak ada suara apa-apa, paling yang sifatnya protes di koran, di mana. Nah, bagi mereka protes ibarat kentut. Bau saja yang ada, tapi nggak ada isi. Kalau hanya protes. Jadi itu ucapan Golda Meir, ada Pak di medsos itu. Ya. Saya tidak bisa tidur. Membayangkan apa besok yang akan terjadi.
kami akan mendapat serangan besar dari negara-negara Arab ini. Ternyata besok pagi seharian tenang, teduh, besoknya sampai seterusnya juga tidak ada apa-apa. Ya. Nah, jadi dulu itu kaum muslimin itu dihargai, disegani. Ya. Ada lagi kisah siapa namanya pendiri Turki Utsmani ini, Muhammad Al-Fatih. Kita tahu bahwa itu dulu pusat kerajaan Bizantium. Kan begitu kan Pak? Istananya itu, makanya kita lihat kalau Bapak pergi ke Istanbul itu luar biasa. Ya, kotanya, anunya. Karena itu peninggalan pusat kerajaan Romawi. Yang mereka ini dari secara peradaban nggak ada tandingannya, keindahannya itu, bangunannya itu. Lalu apa kata Raja Romawi pada saat itu? Kita nanti akan menghujani kaum muslimin itu, ya, dengan batu-batu istana ini. Kita akan hujani mereka. Ya, artinya kami akan menghancurkan kaum muslimin itu. Ya, dengan batu-batu istana ini. Lalu dibalas sama Muhammadul Fatih pada saat itu. Ya, tunggu saja. Kami akan menjadikan perhiasan-perhiasan di istana kamu itu, ya, kami runtuh, kami jadikan itu sebagai tempat duduk orang-orang muslim di jalan-jalan. Itulah yang Bapak duduki kalau Bapak ke Istanbul. Ternyata terjadi. Permata, batu-batu permata itu, kalau Bapak datang ke daerah apa namanya itu, Masjid Al-Fatih itu, kan sepanjang jalan itu udah ujung-ujung kan ada tempat duduk nih, tempat duduk. Itu adalah batu-batu mahal dari istana Bizantium yang dulu dijanjikan oleh Raja Bizantium itu yang akan mereka hujani kaum muslimin. Kata dia, kami akan jadikan itu batu permata kamu itu menjadi tempat duduk kaum muslimin di sekitar kota Istanbul. Dan itulah yang kita duduki itu kalau kita ke sana. Menunjukkan apa? Harga diri, kewibawaan. Ya. Tetapi kapan masa lalu berubah suasana? Berubahnya itu apa? Kaum muslimin tidak lagi berpegang kepada Al-Quran. Mereka sudah terlalu banyak mendapatkan faham-faham yang datang dari luar mereka. Sehingga berubahlah cara berpikir. Ya, berubahlah paradigma. Kecintaan kepada dunia menjadi nomor satu. Ya, kesenangan akhirat menjadi nomor sekian. Sehingga akhirnya mereka menjual keislamannya, membeli kesesatan sebagaimana yang disebut di dalam ayat ini. Perumpamaan mereka kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka mirip seperti orang yang menyalakan api, lalu ketika apinya sudah menerangi sekeliling, Allah mencabut zahaballahu binurihim, dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat, ya, gelap. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ya, buta, ya, bisu, tuli, bisu, buta, ya, sudah lengkap. Ya, lengkap. Mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, mulut juga tidak berfungsi. Fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Artinya mereka tidak bisa kembali ke mana? Ke kebenaran al-haq. Tenggelam dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi ini sekali lagi sifat munafik. Ya, dengar ini perkataan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengenai ayat ini. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Ya, kata Abdurrahman, hadhihi sifatul munafiqin. Inilah sifat kaum munafik. Dulu mereka beriman, lalu iman menyinari hati mereka sebagaimana api menyinari sekeliling, tetapi mereka berpaling. Summa kafaru fadhahaballahu binurihim. Mereka berpaling dari hidayah, lalu Allah menghilangkan cahaya mereka dan mencabut cahaya itu. Kama dhahaba bidau'i hadhihin nar, lalu mereka ditinggalkan Allah dalam keadaan tersesat. Nah, kondisi sekarang seperti apa? Bapak lihat, tidak ada di dunia ini umat bangsa yang paling terhina seperti kaum muslimin. Coba perhatikan, Pak. Tidak ada bangsa yang terhina, umat terhina seperti kaum muslimin. Yahudi menghajar mereka, Nasara menghajar mereka. Penganut agama lain, coba lihat Rohingya, coba lihat kaum muslimin di India. Coba lihat tuh, bagaimana komunis membunuhi kaum muslimin. Dulu apa bisa berani mereka? Gak berani mereka. Kaum muslim itu tidak bisa disentuh dari dulu. Tetapi akhirnya mereka menjadi orang yang paling korban dari seluruh. Nah, jadi penyebabnya tidak lain tidak kurang seperti yang disebut di sini tadi. Mereka meninggalkan hidayah. Mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka tertipu dengan faham dan ideologi yang datang dari luar mereka. Mereka kira dengan begitu mereka akan maju, ya. Kita mau modern, kita hidup di zaman apa? Tetapi sesungguhnya mereka jauh dari hidayah, dan itulah dia tadi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tugas kita sekarang apa? Ya, membangun generasi baru. Itulah proyek yang besar yang harus kita kerjakan. Membangun generasi baru, generasi Qur'ani yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dari kecil dibangun terus, dan mereka inilah nanti yang akan merubah keadaan, insya Allah, dengan izin Allah. Sampai di sini dahulu. Ada yang kira-kira ingin ditanyakan terkait dengan ayat-ayat yang kita baca ini? Baiklah, alhamdulillah. Kalau tidak ada, dan yang biasa bertanya saya lihat hari ini tidak hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.